Pemirsa, kekuasaan hari ini menyedot hampir seluruh kekuatan di Senayan. Mulai dari koalisi yang dinilai gemuk hingga oposisi melembab. Nah, bahkan di luar sistem resmi, sekelompok aktivis kini justru mendeklarasikan kabinet bayangan. Lalu apakah kabinet bayangan ini mampu menjadi vitamin bagi demokrasi di Indonesia atau justru virus perusak tantangan presidensial? Dan kita tidak akan menerka. Kita akan membedanya bersama 4 sudut pandang yang berbeda dengan data dan argumentasi di atas meja. Saya Herjino Syaputra, inilah Arena Politik. Dan langsung untuk membahasnya, kita panggilkan 4 narasumber yang sudah bersama kami malam ini. Kita sambut yang pertama Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Kabinet Bayangan, ada Bang Yance Arizona. Silakan Pak Menteri, tepuk tangan dong untuk Pak Menteri kita. Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bang Yance, terima kasih. Nah, juga bersama kami ada peneliti hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, ada Mbak Viola Renindah. Lanjut, silakan Mbak Viola. Apa kabar Mbak Viola? Ini the only woman in the panel ya. Terima kasih Mbak Viola. Dan selanjutnya ini langsung anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS. Ini pemirsa juga pasti sudah sangat familiar dengan beliau. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Mardhani Alisera. Bang, sehat? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga narasumber kita. Beliau adalah pakar politik. Langsung kita sambut Bapak Amir Hamzah. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menemani kami di sini ya. Saya mau ngajak dulu nih, ngelihat sebenarnya kabinet bayangan atau shadow cabinet ini seperti apa di layar kami. Sudah ada 15 nama ya. Boleh kita tampilkan kira-kira nama-nama menteri dari kabinet bayangan ini. Yes, ada di grafis juga, ada di monitor kita di depan, dan pemirsa juga bisa menyaksikan sebenarnya nanti. Ini ada banyak sekali nama. Kalau bicara mengenai struktur ini Bang, ini kan publik apalagi orang Indonesia ya. Kita kan orang Indonesia, ini apa coba ya kabinet bayangan gitu ya. Kira-kira ya Bang ya, tugasnya ngapain? Nah, saya ke menterinya dulu boleh nggak? Ya, Pak Amir ya. Pak Menteri, cakep tuh kata DPR. Ini kalau saya lihat profilnya bagus sekali. Ini profesional ya, isinya expert, ahli seperti itu ya. Dan juga ya nama-nama yang sudah biasa lah seperti itu. Ini memang niatnya untuk mengawasi atau mungkin ada anggapan publik, maaf nih Bang Yance ya. Ini menteri yang pengen tenar di medsos gitu. Mau mengkritik pemerintah. Tanggapannya apa Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang mau tren di medsos ya ataupun gaya-gayaan untuk mengkritik pemerintah, sebelum kami membuat kabinet bayangan pun masing-masing sudah memainkan peranan itu. Melakukan kajian, advokasi, menulis di media, mengkritisi, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi ini satu platform untuk itu bisa terkonsolidasi supaya suara ya lebih didengarkan. Gitu ya, itu yang kenapa kami membuat ini. Terus yang lain sebenarnya tentu kita berkaca dari hampir 2 tahun ya kabinet merah putih. Ada banyak sekali yang mesti kita berikan catatan. Satu, pertama soal kabinet gemuk yang dibuat ya. Jumlah menteri dan wakil menteri 100 lebih. Dan kita ingin menunjukkan kalau mau bikin kabinet nggak perlu segemuk itu. Jadi ini 15. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya nggak sampai banyak juga ya. Jadi memilih kabinet itu harus tercermin dengan profesionalitas, kapabilitas, kompetensi. Kalau kita lihat kabinet sekarang kan ada banyak sekali itu. Kalau ibarat permainan bola, ini kiper jadikan penyerang. Tapi gini Bang Yance, kan tugas yang mengawasi itu sebenarnya DPR kan ya? Oposisi seperti itu ya, ada pihak oposisi seperti itu kan tugasnya Bang Mardhani sebenarnya. Nah, ini langsung Bang Mardhani, ini ada anak mungkin ya, maaf Bang Yance, mungkin ada anak baru ingin mengawasi, padahal DPR tuh udah ada Bang. Gimana Bang? Yang pertama tentu dalam bangunan ketatanegaraan, nanti Febiola bisa jelasin juga. Kita kan presidensial. Biasa kabinet bayangan itu ada di parlementer. Ya, parlementer. Dan fungsi kami di DPR legislatif itu memang check and balance juga. Ada fungsi pengawasan selain anggaran, dan tetapi
kita melihat bahwa tiap negara itu lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Indonesia kayaknya mau dibilang presidensial murni juga teman-teman DPR-nya menurut sebagian masyarakat kok kayak nurut sepenuhnya. Kata masyarakat ya. Tetapi lagi-lagi apa yang ada di ruang DPR memang dalam beberapa survei tidak nampak dalam kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang dibahas di DPR, contohnya di DPR kita MBG punya banyak kritikan, tapi kebijakannya jalan terus. Di DPR kita perhatikan deindustrialisasi terjadi, tapi ternyata perbaikan iklim usahanya belum berjalan. Sehingga dengan keseluruhan fakta yang ada, saya sebagai anggota DPR memaklumi teman-teman membuat kabinet bayangan. Kalau tadi vitamin atau virus belum bisa dibuktikan. Nanti Mas Yance, kalau sama Uda Ferry, sama Mas Media, sama Bima, wah ini sih kami sering ketemu gitu dan sering diskusi gitu. Tapi Bang Yance, kalau tadi bilang ya DPR nggak maksimal, kurang tajam gitu, gimana dong? Sebetulnya bukan kurang tajam, tapi apa yang dibahas di DPR memang tidak terumuskan dalam kebijakan umum. Misal sekarang nih anggaran pendidikan kemarin MK mengkritik, ya bukan cuma mengkritik, APBN bahkan dibilang MBG tidak masuk. Itu suara di DPR rata-rata jangan dimasukkan. Tetapi ketika pembahasan ternyata apa yang dibahas dengan apa yang keluar berbeda. Sehingga dalam banyak hal kalau saya melihat teman-teman di kabinet bayangan ini menjadi salah satu fungsi check and balance. Sehingga semua kebijakan DPR ngawasin, masyarakat ngawasin yang umum. Bahkan kalau Mas Yance atau teman-teman nih kalau kritik pandangan saya masih proporsional. Bang Mardhani, sebenarnya kabinet bayangan ya, ada ini ya, shadow cabinet ada, sebenarnya sindiran loh buat DPR. Karena mereka kan tadi bahwa merasa tidak terwakilkan. Ada hal-hal yang menurut mereka ya, ini kok DPR fungsinya nggak jalan. Ini benar ya saya? Kalau saya ngelihat bukan sindiran. Bukan sindiran. Ini memperkuat fungsi DPR. Gitu ya Bang Yance? Iya, kalau kita lihat faktanya memang ada banyak juga ya. Misalkan tadi soal MBG itu kan diputuskan oleh DPR sehingga dia masuk ke dalam APBN dan diletakkan sebagai bagian dari pos anggaran pendidikan. Itu kan produknya DPR gitu ya. Jadi bukan konteks pengawasan saja, tapi juga dalam konteks lawmaking, dalam hal ini soal budgeting, ya DPR melaksanakan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi DPR let's say yeser aja gitu. Ya, saya pikir itu terjadi bukan saja periode sekarang ini, tapi juga sejak periode sebelumnya. Mbak Viola, ini kan ada kabinet bayangan. Tadi disebutkan juga Bang Mardhani, ya sistem kita kan beda ya, bukan parlementer tadi, presidential and everything. Mbak Viola melihat kehadiran ini sebenarnya secara hukum ya, ini nggak apa-apa kah atau malah sebenarnya melecehkan pihak-pihak tertentu menurut Anda? Ini justru adalah merupakan perwujudan dari hak konstitusional masyarakat ya untuk melakukan partisipasi publik in terms of pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan begitu. Dan ini dijamin di dalam konstitusi kita. Pasal 28C ayat 2 bilang ada hak untuk memajukan kepentingan untuk kepentingan umum, kepentingan kolektif gitu. Pasal 28E ayat 3 juga mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan juga berpendapat. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan membentuk kabinet bayangan. Sebetulnya hak-hak publik untuk melakukan partisipasi publik. Tapi kan tadi Mbak dari awal udah ada DPR sebenarnya. Nah, ini yang mau saya jelaskan juga. Hak-hak itu sudah dilakukan di sepanjang tahun begitu, di sepanjang periode. Dan yang dilihat adalah dalam siklus perjalanan demokrasi ada ketidakpercayaan terhadap pemangku kekuasaan. Jadi masyarakat sipil, publik itu mengimajinasikan bagaimana sih caranya untuk tetap berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan di jalur yang konstitusional begitu dengan cara-cara yang kreatif. Misalnya dengan membentukkan kabinet bayangan tadi. Indikasinya apa ketidakpercayaan itu biasanya? Kelihatannya dari apa, Mbak Viola? Kelihatannya kita bisa jadi salah satu parameter yang dilakukan oleh PSHK ya, misalnya jumlah pengujian undang-undang
di Mahkamah Konstitusi. Oke. Bukan hanya kelompok masyarakat sipil yang ada di NGO saja yang sekarang masuk kan ke Mahkamah Konstitusi, tapi teman-teman mahasiswa itu berbondong-bondong mengujikan undang-undang yang sifatnya sangat kritikal dan juga kontroversial seperti revisi undang-undang TNI, kemudian tentang MBG dan banyak kebijakan lainnya sebelumnya begitu. Lalu di sisi lain juga kita bisa lihat bagaimana kritik di publik, di masyarakat yang menyatakan bahwa DPR itu tidak berjalan secara optimal begitu, dan bahkan ruang, maaf nih Bang Mardhani, ruang untuk partisipasi di dalam DPR sendiri memang misalnya ada TV parlemen gitu, tapi aksesnya susah sekali untuk dimasuki. Bang Mardhani, tahukah kami masyarakat sipil itu harus melewati 5 layer security check untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR, untuk bisa bertemu dengan wakil rakyat. Apa karena pagarnya DPR lebih tinggi dari pagar mall? Bisa jadi juga seperti itu. Oke, sebentar Mbak Viola, saya ke Bang Amir, nanti Bang Mardhani jawab ya. Bang Amir, ini ya pembicaraan kita dari awal ya, pasti Pak Amir udah lihat bagaimana sebenarnya dinamika dan materi yang dibawa masing-masing, Bang Yance, Mbak Viola. Pak, kalau pertanyaan gini Pak, apakah kehadiran kabinet bayangan ini murni ya tadi Pak ya, ingin adanya perbaikan, kritisi kepada pemerintah, atau mungkin kalau kita lihat juga ada tendensi barisan sakit hati menurut Pak Amir? Ya sebenarnya Anda sampaikan itu adalah pertanyaan yang mesti dijawab oleh mereka. Nah sekarang timbul pertanyaan, anomali ini hanya sebuah kritik, sebuah sindiran kepada eksekutif maupun legislatif dan juga yudikatif, ataukah ini ada gagasan baru untuk nantinya mengarah kepada perubahan konstitusi? Kalau kita diskusi lebih tajam misalnya. Nah ini kan tentu kan harus diperhatikan oleh teman-teman di DPR. Ya memang sekarang ini kalau kita lihat kan kadang-kadang suara medsos itu kan lebih hebat dari suara DPR. Contoh misalnya yang saya ikuti secara saksama bahwa DPR memang secara serius membahas RUU perampasan aset. Tapi kalau di luar kan seolah-olah DPR nggak mau gitu kan. Di luar kan, dan orang lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh medsos itu. Nah, ini kan berarti ada problema-problema koreksi, problema-problema kritik yang harus kita perbaiki. Nah, masalahnya kemudian adalah di DPR kan nggak ada juru bicara yang berfungsi. Nggak ada? Jadi ya. Kan sekarang baru kita dengar dari Pak Mardhani kan bahwa mereka lagi begini lagi begitu. Tentang MBG mereka tajam gitu kan. Tentang ini mereka kritik menteri, bila perlu katakan menteri berhenti aja gitu. Diomongin ke publik bahwa anomali yang kita hadapi sekarang yang adanya kabinet bayangan ini, banyak baiknya atau banyak buruknya? Tergantung kepada dari sudut mana Anda melihat. Iya kan? Nah, persoalannya adalah kalau dia mau mempraktikkan sistem parlementer dalam sistem presidensial, maka kan mestinya kan begitu hari ini Prabowo membentuk kabinet, hari itu juga mereka umumkan kabinet bayangan. Kenapa udah tahun kedua baru mau gitu kan? Tanda tanyanya di situ. Jadi tendensi tadi sakit hati dan segala macam bisa dari ada. Pertanyaan pada anomali tadi yang saya katakan tadi, apa anomali ini hanya gagasan? Anomali ini hanya sebuah kritik? Atau anomali ini hanya punya target besar seperti kita terkecoh kan reformasi jatuhkan Pak Harto akhirnya melahirkan undang-undang dasar yang kacau balau sekarang yang kita nggak tahu fungsi partai politik kayak apa, fungsi eksekutif kayak apa. Baik. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah begini kacau dan lain sebagainya. Bagaimana peranan polisi dan TNI militer yang begitu bertabrakan gitu kan. Sehingga kita lihat kondisi pada masalah Jampinsus dan lain sebagainya makin menjadi persoalan yang menggoyah-goyah gitu kan, yang tentu juga sekarang mempengaruhi pembentukan kabinet bayangan tadi. Nah langsung ke Bang Yance. Bang Yance, ini punya apa sih kabinet bayangan ini? Iya, saya mau respon dua hal. Yang pertama, memang betul bahwa shadow kabinet itu constitutional convention di dalam sistem parlementer. Jadi bahkan kalau kita cek konstitusi negara-negara yang sistem parlementer itu
kabinet bayangan itu nggak ada di konstitusinya. Itu adalah praktik gitu, sebagai satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu kemudian dicoba dipraktekkan di beberapa tempat yang lain. Misalkan di Prancis yang presidensial Ya. juga bikin kabinet Ada. bayangan oleh partai oposisi yang kalah. Tapi kami bukan mewakili partai politik, tapi mewakili masyarakat untuk membuat ini sebagai salah satu alternatif dari membayangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Jadi itu yang kami buat. Lalu yang kedua, kenapa tidak dibuat sesaat setelah dari awal. Presiden Prabowo mengumumkan, gitu ya? Ya ini menunjukkan bahwa ini bukan oposisi politik. Jadi kami nggak punya intensi pada tahap awal ya, sebagai menyaingi kabinet politik, kabinet merah putih. Jadi kita melihat setelah hampir 2 tahun ini, kita lihat kok banyak yang offside, gitu ya, banyak pelanggaran, kira-kira begitu ya, banyak yang aneh-aneh, kebijakannya pakai wangsit misalkan gitu ya. Jadi kebijakan tidak terencana seperti itu dan terus dipaksakan. Jadi kita melihat ini perlu dikoreksi. Mohon maaf, berarti legitimasinya itu moral ya, moral yang dan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Iya. Saya pikir itu sebagai tanggung jawab warga negara sebenarnya ya untuk mengingatkan hal-hal tersebut. Oke, Bang, ini mereka merasa bahwa ini ya tadi tanggung jawab moral, tanggung jawab kita sebagai publik rakyat untuk bisa berbuat ketika sesuatu ada yang nggak benar. Itu legitimasi dari kabinet bayangan. DPR, tanggapan? Dari awal saya mengatakan ini bagian dari check and balance publik dan buat saya bagus ya, sama Nini, sama semua ini semuanya banyak teman ketemu terus dan banyak berdiskusi. Jadi dari awal saya tidak menganggap mereka melakukan makar. Tidak. Mereka tidak mau mengubah undang-undang. Bang Ferry sering dibilang loh. Saya sama Bang Ferry hampir tiap Sekarang jadi minggu kabinet gitu bayangan loh. loh. Enggak, saya Enggak ya? kenal orang baik, punya visi yang jelas, tetapi memang gini, teman-teman di civil society tentu punya kerangka berpikir yang ingin cepat ada perubahan dan itu benar. Sesuai dengan gaya LSM yang memang tidak birokratis, tidak prosedural, dan ingin cepat merespon. Kami di partai politik tentu punya mekanisme, apalagi misal saya udah koalisi ini kan, ya tentu kita melalui jalur dalam dulu, kalau jalur dalam tidak bisa baru melalui jalur yang proper yang lain, sehingga memang terkait dengan teman-teman membuat kabinet bayangan, saya sih tetap meyakini ini bagian dari stand out among the crowd, pengen cepet tampil untuk suaranya didengar. Dan buat saya, baik buat kementerian, sehingga mereka punya kompetitor yang baik, baik juga buat DPR untuk melihat teman-teman ini minta maaf. Masih Ance namanya aja menteri, ya nggak punya mobil dinas, nggak punya staf, nggak punya tenaga ahli, nggak punya apa, kalah sama kami gitu loh. Kalau kami yang di DPR tidak bisa mengalahkan idenya, berarti kami memang bermasalah gitu. Saya ada Pak Yusril, saya suka kutip tuh. Pak Yusril gaji menteri waktu itu 6 juta, dia ketua umum partai. Seminggu itu bisa 10 undangan. Kalau dia ngasih duit 500.000, ya dicuekin gitu loh. Nah, memang tidak mudah. Nah, ini it takes two to tango. Kita bisa pola kayak gini kalau masyarakatnya sudah kelas menengah. Bisa itu. Makanya kalau bandingan sama Eropa, Belanda, enak kok mereka naik sepeda. Nggak masalah gitu loh. Karena memang standar mereka sudah tinggi, masyarakat juga enggak. Di kita agak ketika jadi quote and unquote pejabat ataupun penyelenggara negara, ayo lo bantu proposal. Nah, kita harus perhatian juga. Ini kita insight masing-masing kita hargain. Kalau ke Mbak Viola, Mbak, kalau dari gambaran tadi Pak Amir juga Bang Yance bahwa ya ini kan legitimasinya lebih ke moral lah ya istilahnya, tak kasat mata lah gitu, bukan di atas kertas gitu. Lalu bisa apa nih kabinet bayangan kalau tadi tetap aja ngetok palu segala macam DPR, Senayan, Bang Mardhani dan lain-lain. Bisa apa jadi kehadiran ini buat apa sebenarnya? Menurut Anda? Iya, tentu ini kehadirannya bisa untuk melakukan penyeimbangan tetapi di luar kabinet dan juga di luar institusi formal demokrasi yang sudah kita miliki, yang sudah established berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Dan memang yang saya pahami juga kenapa kabinet bayangan ini terbentuk juga untuk mengimbangi penyelenggaraan itu. Misalnya dari sisi tata kelola, kabinet bayangan membuat kabinet jumlah kementerian itu sangat kompak jadi 15. Ini kan juga bentuk citizen education bahwa ada
alternatif lain yang bisa dihadirkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus membentuk satu kabinet yang gemuk. Tidak sama sekali. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kabinet bayangan ini tidak punya mobil, nggak punya fasilitas. Ya, Uang aja nggak punya nih Pak Mardhani, gimana sih? Ya, yang terpenting Mas, teman-teman kabinet bayangan itu tidak punya alat keamanan negara dan Oke. alat hankam, alat pertahanan dan juga keamanan negara. Tidak mungkin melakukan excessive use of force, tidak mungkin headhunting teman-teman orang muda yang melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Karena sumber daya terbatas ya. Betul. Beda sama pejabat beneran gitu ya. Kita jeda dulu, pemirsa. Setuju? Setuju. Iya, masih semangat nih ya. Masih setengah jalan loh Bang Mardhani. Bang Mardhani masih pengen ngomong nanti. Tetap bersama kami di Arena Politik. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Arena Politik. Dan kalau kita bicara koalisi pemerintah saat ini menguasai, ini angkanya luar biasa sih. Bukan koalisi lagi, ini mungkin mayoritas ya, atau massive support lah seperti itu. 81% kursi di DPR, dan praktis oposisi ini hanya memiliki sekitar 19% kekuatan parlemen. Nah, di saat yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ini justru turun menjadi 56%. Di tengah kondisi ini muncul gagasan yang kita bahas dari awal, kabinet bayangan sebagai alternatif pengawasan terhadap pemerintah. Nah, saya akan ajak pemirsa dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Kita lihat dulu di layar ada komposisi kursi di DPR ini, yang tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ini ya lumayan menurun ya. Kalau komposisi kursinya sendiri ada 81% itu mayoritas ya, dan tingkat kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan legislatif di tahun ini turun di 2024 ya, yakni 62,6%. Tahun ini ada di angka 56%. Ini langsung ya, kita coba akan 580 ya. bahas. Poin pertama tadi bahwa koalisi ini udah nggak sehat karena terlalu banyak seperti itu ya. Oposisi kecil tadi, dan otomatis pengawasan ya, evaluasinya agak kurang katanya. Nah, plus juga kepercayaan publik terhadap DPR turun, tapi biasa itu turun naik ya, Bang Mardhani ya. Dulu sempat bagus ya. Sekarang lagi turun. Nah, tapi nanti Bang Mardhani. Saya ke Pak Amir. Pak, sebelum kita bicara dua hal tadi Pak, tapi ini ada kaitannya Pak. Ketika kita bicara no viral, no justice, civil society, publik tuh sekarang kalau nggak viral mereka nggak dapat yang mereka mau gitu. Anda melihat bahwa berarti ada yang salah dong dengan sistem kita. Bahwa ketika kita yang harusnya mendapatkan itu dengan mudah, tapi kita harus bersusah payah viral dulu biar dapat keadilan. Gimana? Saya bertahan bahwa kabinet bayangan ini adalah sebuah anomali yang menimbulkan banyak tanda tanya, tapi menjawab tanda tanya itu bukan forum ini sekarang. Karena nanti kan ada sebagai gagasan, sebagai manuver politik juga bisa, sebagai gerakan politik juga bisa. Tapi bagi saya pribadi, anomali ini menguntungkan saya. Karena? Karena dia lebih memperbanyak apa yang sudah saya bicarakan sebelum mereka dibentuk. Pak Mardhani barangkali paham, di DPR itu saya lihat persis. Untuk pimpinannya ada satu tim yang hampir tiap hari mengumpul ulasan saya. Yang terakhir yang hari ini menyangkut rakyat menunggu sikap Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri yang jadi ramai ini kan gitu. Oke. Nah, kemudian juga yang saya menganggap bahwa anomali ini menguntungkan saya adalah harapan untuk merampingkan kabinet. Tetapi jangan lupa, kabinet ini bisa kita rampingkan apabila terjadi pula perampingan partai politik. Yes, oke. Persoalan kita sekarang adalah kita memanfaatkan demokrasi itu dengan bikin partai sebanyak-banyaknya. Ya kan? 2029 Pilpres tidak ada lagi presidensial threshold. Jadi semua partai politik bisa mengajukan pasangannya. Anda bisa bayangkan kemungkinan konflik kayak apa? Oke. Ya kan? Kalau ada 80 partai politik berarti 80 pasangan calon. Untuk apa lagi kita koalisi? Bisa nggak misalnya
PKS mengajak PBB, mengajak Partai Masyumi, mengajak semua partai yang punya PAN, partai umat menjadi satu partai Islam saja misalnya. Dan saya yakin karena itu terjadi, maka dia pasti akan menjadi mayoritas tunggal di DPR pada pemilu 2029 nanti. Cuma kemudian masalahnya adalah untuk menawarkan itu ada nggak persamaan visi dan misi antara Pak Mardhani dengan Pak Amin Rais misalnya. Ada nggak persamaan visi antara Pak Mardhani dengan Ahmad Yani di Masyumi apa enggak? Perampingan Tapi, itu tuh harusnya dari hulunya iya, ya, Anda bukan tidak dari mungkin hilirnya. merampingkan kabinet kalau tidak mungkin tidak Oke, merampingkan baik, partai politik. baik, Kreatif, Pak Amir, siap Pak Amir. Ini poin menarik. Tapi sebelumnya Bang, saya ke Bang Yance bahwa sebenarnya kan produk yang kita dapat sekarang tuh memang ada produk dari ya sistem yang kita punya. Gitu. Memang bener loh, partai kita tuh banyak banget dan kadang ya saya sebagai masyarakat juga bingung mau nyoblos siapa ya. Itu realita kan ketika kita ada di bilik suara terus akhirnya kita juga kadang yang terpilih pun kadang bukan dari pilihan kita seperti itu ya. Nah, Anda melihat bahwa masalah yang kita punya ini seperti Pak Amir bilang tadi ya harusnya dari hulunya juga dibenerin. Kabinet bayangan punya concern soal itu bahwa parpol jumlah parpol tadi dan ya biaya politik kita. Ya tentu reformasi partai politik sangat penting ya, karena hulunya kan memang di sini. Ya. Kalau selama kita belum mereformasi partai politik, maka di hilirnya pemilunya akan tetap sama. Jadi itu memang satu concern yang mesti diperhatikan. Ya. Tapi kabinet bayangan tidak hendak menjadi partai politik alternatif ya dalam konteks ini. Justru kita hendak menjadi alternatif dari partai politik. Maksudnya adalah kita hendak menawarkan satu cara lain, kira-kira bagaimana kita bisa Berpolitik. mengelola aspirasi publik. Misalkan kemarin teman-teman kabinet bayangan mengadakan acara muliahin kabinet bayangan. Kita undang Bu Sumarsi yang anaknya jadi korban peristiwa Semanggi, teman-teman anti korupsi. Kita dengarkan aspirasinya seperti apa. Nanti karena kami akan roadshow juga ke beberapa tempat untuk mendengarkan aspirasi itu. Jadi menteri nggak harus tampil di depan dan pidato, tapi kita hendak menunjukkan bahwa harusnya kita lebih mendengar apa problem-problem yang dihadapi oleh dan masyarakat. contoh ini harapannya tadi menteri yang beneran tuh ngeliat ya, bahwa ada praktek-praktek gini. Nah tapi kalau kita balik lagi nih bahwa ini kan kompleks nih, ada menteri, ada ya sistem parpol kita, plus juga yang ini yang saya sebutkan di awal ya. Ini koalisi itu 81% tuh ya maaf ya Bang Mardhani ya, udah nggak sehat sih sebenarnya. Ibaratnya ya keputusan itu akan selalu condong ke ya mayoritas gitu. Sementara tadi oposisi hanya berapa tadi? 19%. Nah Bang Yance ngelihat bahwa DPR tuh emang udah nggak sehat ya kalau bicara. Ya sebenarnya yang 19% pun bukan oposisi. Jadi tidak ada deklarasi yang menyebutkan kami adalah oposisi dari 81 itu. Jadi kita sekarang ini punya Yang 19 pun belum tentu oposisi. belum yang tidak menyebut bahkan tidak mendeklarasikan sebagai partai oposisi. Yang ada sekarang adalah partai pendukung pemerintah, ya, partai yang apakah tidak atau mungkin belum mendukung pemerintah. Itu dikonfigurasinya jadi Masih di gray area lah masih ya? di gray area. Jadi seperti itu. Karena itu publik melihat memang nggak ada oposisi nih, gitu ya. Maka nggak ada alternatif. Jadi kita mencoba untuk menawarkan alternatif itu. Tapi kami juga memahami bahwa persoalan ini bukan persoalan baru. Ya, maksudnya di pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan itu sudah terjadi sejak periode kedua Presiden Jokowi. Cara yang dipakai adalah menjadikan ketua partai sebagai menteri. Ya. Jadi cara seperti itu Pola kemudian itu, membuat dia itu teruskan sampai sekarang. Jadi beberapa ketua partai itu adalah bawahan presiden. Sehingga anggota DPR yang merupakan bawahan dari ketua partai secara tidak langsung adalah juga di bawah kendali eksekutif gitu. Langsung, Bang Mardhani. Oposisi rasanya kayaknya nggak oposisi deh katanya. Bener nggak sih? Kalau dilihat di angka di sini kan yang 110 kursi ini teman-teman PDIP. Baik. Teman-teman PDIP menyatakan kalau saya tidak salah kutip Bu Mega, mereka partai penyeimbang. Ya.
Mereka tidak directly oppose the government, betul, tapi mereka betul. memberi masukan. Sama ketika kami PKS ketemu Prabowo juga, Pak Prabowo kami koalisi, tapi izinkan kami tetap kritis dan konstruktif. Kalau ada program pemerintah yang tidak tepat sasaran, tata kelolanya buruk, atau mungkin tidak diperlukan, kami izin mengkritik. Jawaban Pak Prabowo ketika itu bagus. Kritik itu vitamin kok ya. Makanya terhadap teman-teman kabinet bayangan, kalau kami pribadi, saya pribadi atau di PKS, nggak masalah. Ini bagian dari penguatan sistem sensor agar masyarakat aspirasi bisa didengar. Bisa melalui no viral no justice. Walaupun tadi saya mau komen, saya setuju. No viral no justice, it mean the system doesn't work. Ya. Dan ini buruk sekali. Artinya how low can you go? Berapa banyak sih yang viral? 1000 kasusnya yang viral 2, cuma selesai 2, yang 900 lebih nggak selesai. Harus ada perbaikan. Dan karena itu reformasi birokrasi, meningkatkan gaji guru, gaji polisi, gaji tentara, bukan cuma jenderal-jenderalnya gitu. Justru lebih penting kelas bawahnya. Nah, itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Dan itu yang kami suarakan di DPR selalu seperti itu. Berarti, nih contoh nih, kami Komisi 2 tuh. Kita perjuangkan honorer. Itu kan yang harus harusnya jadi naik P3K, gaji kan? naik gaji. Iya kan? Iya. Bukan gubernur kan yang harusnya naik gaji kan? Jangan. Karena teman gubernur benar. Gubernur itu gini. Bupati wali kota 6,5 juta, gubernur 8,5 juta gaji pokok. Tapi dia ada tunjangan. Bahkan kalau PAD-nya naik, pajaknya naik, makin ada besar 0,15 dari pajak yang besar kok. Mereka dapat rumah dinas, mereka dapat mobil dinas, mereka dapat protokol dinas macam-macam. Nggak layak teman-teman itu. Nah, balik lagi, kalau Pak Prabowo sih teriaknya seperti itu. Nah, kami di DPR pengen apa yang diteriakkan Pak Prabowo, ingin membela masyarakat. Subsistem yang tadi Pak Amir bilang itu harus jalan, turunan ke bawahnya jalan. Dan sekarang kita tidak sedang baik-baik saja di turunannya. Jadi alignmentnya, komandonya nggak jalan. Iya. Paham? Ya. Contohnya yang paling jelas, Kenapa, Pak Amir? sistem politik itu tidak berkelindan dengan sistem pemerintahan. Sistem politik karena ada pilpres, ada pilkada segala macam. Akhirnya nggak nyambung kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Karena gubernur punya visi sendiri, presiden punya visi sendiri. Nah, inilah yang tidak diperhatikan oleh MK yang buat keputusan tentang subsistem, tapi justru menjadi bias. Ya kan? Oke. Nah, seperti sekarang, contoh, apa sebab misalnya sekarang daerah-daerah pada menjerit? Ya. 10 tahun pemerintahan Jokowi segala sesuatunya sentralisasi, izin kafe pun dari pusat. Pernah terjadi di beberapa daerah itu. Daerah nggak tahu ketika ada terjadi keributan karena masalah parkir, Satpol PP nggak tahu, lurah nggak tahu, camat nggak tahu, wali kota nggak tahu, tahu izin dari pusat. Nah, contoh juga yang paling jelas misalnya, kalau DPR punya kegiatan, punya keputusan itu kan biasanya kan ada yang umumkan keluar. Kalau pakai bahasa Betawi kuno, Apa tuh Pak? disebut House Speaker kan? Yes. House Speaker. Bahasa Betawi kuno. Iya kan betul gitu. betul. Cuma pertanyaan kita sekarang, House Speaker kita sekarang itu siapa? Ketua Dewan apa bukan Ketua Dewan? Karena biasanya kan House Speaker itu kan Ketua Dewannya. Nah, Oke. tapi mungkin karena House Speaker itu bahasa Betawi kuno jadi nggak berfungsi sekarang kira-kira begitu kan. Tapi ini kita hanya saya sampaikan aja untuk menjadi perhatian dari Pak Mardhani. Pak Mardhani, kayak tadi Pak Amir bilang, ya mungkin ya DP, ya kita tidak menjustifikasi. Tapi Pak Mardhani yang di dalam gedung ya, merasa nggak sih Pak bahwa ya tadi Pak Amir aja bilang jarang ada komunikasi ke publik. Mbak Viola bilang bahwa mau ke DPR pun masyarakat biasa tuh susah banget. Nah, Anda melihat ada nggak sih barrier yang memang ya sudah terjadi lama nih? Yang Mbak Viola ini catatan, nanti saya akan segera bincang dengan teman-teman sekjen bahwa teman-teman civil society mestinya tidak perlu melewati 5, minimal 1. Ya, 1 itu apa? boleh Ya udah dong. dicek semuanya Boleh lah diperiksa mah bahwa boleh. aman masuk. Iya. Kalau 1 wajar karena memang mau ngecek. Iya. Ketemu siapa segala macam silakan selama udah ada janji. Kalau nggak ada janji biasanya konfirmasi bisa. Nah, yang kedua terkait dengan House of Speaker, sebetulnya Mbak Puan tetap sebagai ketua DPR dan di setiap
selesai rapat paripurna ada penjelasan. Tapi memang contohnya gini, ada podcastnya satu influencer, para menteri aja datang ke sini, para wakil presiden juga datang ke sini. Pentingan satu influencer karena memang ada yang berubah. Nah, saya setuju DPR harus mereformasi diri. That's the fact, that's the reality. Dan kita harus mereformasi diri, harus tahu itu karena sekarang nih nanti 2029 hampir 70% pemilih itu milenial sama Gen Z gitu loh. Dan cara komunikasi mereka nggak menarik tuh cara komunikasi mereka ada cara komunikasi sendiri. Itu masukan bagus buat kami. Oke, Mbak Viola, bahwa tadi dari dinamika yang kita bilang tadi, Pak Mardhani juga dan Pak Amir bahwa menyoroti bahwa sebenarnya ya memang ada yang salah seperti itu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa kinerja DPR tadi turun juga ya, persepsi publik seperti itu, plus juga ini kan komposisinya nggak imbang banget. Iya. Ada catatan apa ini? Yang terpenting ketika komposisi yang pro terhadap rezim itu terlalu banyak, itu adalah satu, kekuasaan sudah terkonsolidasi di satu pusat gitu. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa DPR itu punya 3 fungsi konstitusional, fungsi legislasi, fungsi budgeting, anggaran, atau fungsi pengawasan. Saya mau menyoroti fungsi pengawasan, Mas. Fungsi pengawasan itu diwujudkan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Tadi Pak Mardhani bilang kalau misalnya DPR sudah banyak memberikan pengawasan dan kritik kepada pemerintah begitu, kebijakan pemerintah. Tapi yang masyarakat butuhkan bukan hanya Pak Mardhani seorang yang memberikan kritik-kritik itu kepada pemerintah. Tapi apa? Institutional measure. Harus ada dorongan penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Untuk mewujudkan 3 hak pengawasan itu, fungsi kontrol itu, requiring kuota, requiring ada threshold jumlah tertentu. Misalnya ini 470 orang untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket itu ada. Disepakati setengah dari keseluruhan anggota parlemen. Apakah itu bisa dicapai dengan kondisi parlemen yang sekarang, kondisi DPR yang sekarang? Tidak akan pernah bisa tercapai karena setengah dari 470 adalah 290. Dan itu 290 seluruhnya ada di dalam partai koalisi. Hitung-hitungan dari angka pun. Hitung-hitungan tidak masuk. Jadi bagi DPR untuk melakukan pengawasan berbasis institutional approach tadi, itu sulit. Makanya pengawasan tidak akan pernah efektif dan juga tidak executable atau apa istilahnya, sangat strong begitu terhadap penyelenggara negara eksekutif begitu. Pasti ada resistensi itu tinggi ya. Iya, angkanya di dalam DPR sendiri tinggi, apalagi kepada pihak yang harusnya dikenakan pengawasan terhadap DPR begitu. Oke, Bang Yance, kalau kita lihat bahwa ya udahlah, memang angkanya seperti ini ya yang kita lihat di layar ya, bahwa nggak akan mungkin gitu ya evaluasi pengawasan itu bisa maksimal karena memang kata Mbak Viola tadi, setengah pun kalau mau bikin hak angket nggak akan nyampe angkanya. Anda melihat ini seperti apa? Iya, betul tadi yang disampaikan. Ugly truth lah ya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Vio ya. Bagaimana bisa efektif. Tapi juga mungkin dalam tataran yang jauh ke depan kita perlu juga memikirkan bagaimana supaya oposisi itu punya juga keamanan. Gitu. Keamanan dalam pengertian garansi bahwa dia nggak akan diganggu gitu. Sebagai partai oposisi itu yang terjadi misalkan dalam sistem di Westminster di Inggris gitu. Jadi ketua partai oposisi itu dijamin jadi ada garansi lah. Dia nggak akan diganggu. Itu juga mungkin salah satu faktor yang kadang juga partai-partai politik di Indonesia akan agak takut sungkan jadi oposisi karena nanti partai mayoritas bisa jadi akan mengganggu. Paling tidak kalau oposisi itu resikonya besar lah ya. Itu yang dirasakan mungkin. Nah, Pak Amir, bahwa oposisi ini kan penting Pak. Ya, ibaratnya yin and yang lah Pak ya. Nggak semuanya hitam, harus ada putihnya juga ya. Kalau angkanya kayak gini Pak, kecil seperti ya. Anda melihat bisa apa kita ketika ada di satu gedung ya, mayoritasnya memang
condong ke pemerintah. Sementara yang angka kecil ini ya angka yang harusnya bisa mengkritik, cuman tadi Pak maaf, let's say loyo seperti itu. Gimana Pak? Pertama, sikap partai politik yang ada di DPR itu jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Ya, mau oposisi saya oposisi, gitu kan? Kan nggak ada yang larang gitu, dan itu hak dia gitu. Nah, tetapi tentu harus kita berpikir bahwa Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan kepala tertinggi kepolisian negara. Jadi 4 jabatan ini kan ada dalam satu tangan. Ini berarti dalam struktur negara DPR juga masih ada di bawah presiden. Ya kan? Walaupun ya kalau pas sidang begitu kan ketua dewan saudara presiden. Gitu kan. Nah makanya dulu di era Orde Lama kan Bung Karno pakai sistem. Kalau presiden dan wakil presiden paduka yang mulia panggilannya. Menteri yang mulia. Yang lain-lain baru. Nah, cuma masalahnya sekarang kan yang saya bilang kan ada budaya-budaya yang aneh. Kalau saya jadi gubernur, istri saya disebut ibu gubernur. Maka tadi Viola minta tadi kan kenapa sekarang orang belum setuju yang perempuan jadi menteri pertahanan. Karena suaminya kan dibilang bapak menteri, kan berarti lebih tinggi bapak dari ibu. Oke. Kira-kira begitu kan. Jadi ada hal-hal di mana reformasi itu yang harus kita lakukan adalah merubah tradisi dan budaya yang justru tidak seiring dengan demokrasi. Maaf, Pak Amir bilang tadi di awal, oposisi juga harus jelas ya, jangan abu-abu. Yang sekarang gimana? Lah kalau itu mah sekedar penyeimbang, apa yang lu mau imbangin gitu kan? Nggak seimbang. Saya nggak bilang ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau mau jadi penyeimbang, dagingnya di bawah dong, timbangannya di bawah sudah tahu. Beratnya di mana, ringannya di mana kan? Yang itu yang saya bilang di situ. Tetapi karena apa yang saya bilang tadi lagi? Kalau kita mau diskusi itu akan banyak tanda tanya. Oke, masih siap? Ya. Udah haus belum? Siap. Kita minum dulu deh kalau gitu ya. Tetap bersama kami di Arena Politik. Ya, terima kasih masih di Arena Politik, masih bersama keempat narasumber kita. Kita kan bicara gagasan, demokrasi, semuanya kita berhak untuk mengkritik ya. Tapi lagi-lagi kita punya koridornya dan itu yang harus kita jaga bareng. Nah, kalau bicara mengenai solusi, bagaimana merawat demokrasi agar tidak terjebak pada oligarki mutlak, nah kita lanjut ke substansi materi. Pemerintah dan koalisi besar mengklaim bahwa stabilitas politik adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Ya, sebaliknya ada yang bilang ya baik itu oposisi ataupun masyarakat sipil menilai stabilitas tanpa kontrol ketat itu adalah jalan menuju otoritarianisme. Ini bagus nih untuk nama anak nih. Otoritarianisme ya. Oke. Nah, pertanyaannya ya, Bang Mardhani. Stabilitas itu penting untuk ekonomi. Ya, tapi di satu sisi juga kalau stabilitasnya ngaco, bahaya juga. Tanggapan Anda? Saya lebih setuju bukan stabilitas politik, tapi stabilitas demokrasi kita. Kita sudah belajar dari Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama dengan demokrasi terpimpin, Orde Baru dengan demokrasi pembangunan Pak Harto. Semua mencoba untuk quote and unquote membungkam suara kritis masyarakat. Akhirnya kita jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Dan sekarang, sebenarnya bukan cuma Indonesia sih ya, Mbak Fewila nanti jelaskan. Jadi saya lebih menggarisbawahi, memang demokrasi itu jalan panjang, yang rumit, yang berisik, yang rame, yang kadang-kadang lambat, tapi sustainability-nya terbentuk. Walaupun dengan catatan, how low can you go? Demokrasi tanpa kesejahteraan, kalau Huntington kan mengatakan demokrasi di bawah masyarakat yang pendapatan per kapita di bawah 7.000 US dollar itu anomali. Ya itu tadi kita melaksanakan sebenarnya teorinya Mbak Viola jelaskan coba. Kalau udah 6 kali pemilu kita makin matang ya. Tapi sekarang money politik masih tinggi, dinasti politiknya makin banyak, vote buying banyak, apa yang jadi kepala daerah yang hasil pemilihan langsung yang niatnya baik sekarang rame-rame ditangkepin. Ini sesuatu yang
Dan saya menghimbau, ayo ini bukan salah kepala daerah, bukan salah masyarakat, tapi jangan cari siapa yang salah, tapi di mana letak kesalahan harus rame-rame kita perbaiki. Teman-teman di Kabinet Bayangan mesti membahas itu. Kami di DPR lagi bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Akar masalahnya itu kan 4. Karena di high money politik, muncullah oligarkik politik. Kalau high money ada bohirnya. Ketika oligarkik nanti ada interlocking. Ya, bohirnya itu udah kerja, udah saling kunci. Nanti involutif. Ya, involutif contohnya apa? Undang-undang dari bawah tuh bisa puluhan tahun jadinya, undang-undang dari atas 2-3 bulan jadi. Tidak sehat ini. Kalau kita tidak mengoreksi diri sendiri, kita tidak bisa soft landing. Kalau hard landing, masa mau 98 lagi, mau kejadian kita balik 17 tahun, jangan. Nah, karena itu saya setuju, arena politik kita keren, Kabinet Bayangan keren, yang sebelah saya lebih keren lagi gitu, karena bapak kepikiran-pikiran Betawi kunonya. Saya orang Betawi tapi baru ketemu Betawi keren kayak gini gitu. Tapi kata kuncinya, ayo semua harus rendah hati. Ngelihat semua tuh jangan ngerasa ini ancaman, ground up, ayo jadi dewasa. Mungkin lah. Kalau Pak Mardhani bisa menyampaikan kepada yang di atas harus rendah hati. Maksudnya itu apa, teman-teman yang di lantai atas maksudnya. Nah, karena gini, saya lagi baca buku Adam Grant ya tentang think again gitu loh, pikir ulang lagi. Terlalu banyak keyakinan kepada yang kita tahu, itu membuat kita tidak menyadari kebijaksanaan banyak yang tidak kita ketahui. Kayak tadi saya lagi open mind nih. Ini kan bentuknya kayak parlementer. Enggak kok, demokrasi kita presidensial pun presidensial dengan DPR yang sangat kuat gitu loh. Harusnya kalau presidensial dua tiga aja parlemen, 2 lah, kita banyak. Jadi memang biarkan dulu Indonesia membentuk jalannya sendiri, tapi jangan cepat putus asa. Demokrasi tidak membuat kita maju. Kita harus segera sentralisasi. Ini berbahaya. Baik. Saya setuju bahwa poin ketika kita bicara bersatu ya, jangan terpecah belah, nggak ada sara segala itu poin istilahnya hak yang harus kita jaga bersama ya. Jangan sampai kita terbelah walaupun dari beda-beda. Nah, saya ke Mbak Viola. Mbak Viola, ketika kita bicara penyeimbang ya, ini kan bahwa DPR sudah ada gitu jalannya seperti itu. Bang Mardhani itu sebenarnya kalau saya lihat ya, posisi beliau, gagasan beliau mirip lah dengan kita sebenarnya ya. Walaupun nggak semua teman-temannya juga mirip sama kita. Oke, Mbak Viola, Anda melihat bahwa instrumen penyeimbang seperti ini seberapa penting di kondisi seperti ini? Penting atau penting banget atau ya yang penting ada? Sangat penting. Yang mau dituju itu 2 sebetulnya, Mas. Satu, akuntabilitas. Jadi yang mau dituntut adalah akuntabilitas penyelenggara negara. Dan yang kedua adalah bagaimana ruang-ruang itu bisa membuka dan mengisi partisipasi publik secara bermakna gitu. Nah, tentang akuntabilitas gitu, soal penyelenggara negara hari-hari ini, siapa sih yang tidak sedih dan sakit hati ketika misalnya teman-teman saya milenial dan Gen Z itu ditangkepin di demo tahun Agustus 2025 kemarin, ada 6.000 orang, 6.000 lebih yang bahkan tidak bystander saja bisa jadi korban gitu. Siapa yang tidak sedih ketika banyak anak-anak penerima makan bergizi gratis itu keracunan, 700 lebih orang. Siapa yang tidak sedih ketika tanah di Papua dianggap tanah kosong dan juga dibabat begitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang akuntabilitas yang mau dituntut oleh masyarakat gitu. Makanya membutuhkan kekuatan atau instrumen penyeimbang begitu. Nah, sayangnya instrumen penyeimbang itu tidak selalu bentuknya adalah yang sudah terpatri di dalam prosedur formal seperti yang ada di dalam institusi DPR atau Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya begitu. Nah, saya pikir kehadiran teman-teman Kabinet Bayangan ataupun antitesis yang lain itu jadi salah satu hal yang bisa mendorong citizen education juga. Bagaimana publik bisa mengimajinasikan bagaimana sih penyelenggara negara yang lebih pas untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik dan juga pelayanan publik. Karena ketika koalisi itu di dalam parlemen terlalu gemuk, lalu penyelenggara negara juga di kementerian terlalu padat. Tapi begitu. Mbak Viola, pertanyaannya dengan kondisi kita kayak gini, bisa nggak sih Bang Yance dan teman-teman
harus diusahakan untuk kita kawal bersama. Harus diusahakan. Diusahakan Berat untuk berarti ya? dikawal. Iya, itu adalah menjadi salah satu tantangan yang berat dan itu jadi catatan kami juga di PSHK begitu. Bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu sangat sulit untuk diisi secara bermakna. Ancamannya banyak. Salah satu catatan kami adalah ancaman-ancaman hukum yang bisa mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang kritis terhadap penyelenggara negara. Jadi memang tidak selalu mudah, tetapi perlu terus dikawal dan juga ditumbuhkan bersama-sama. Tidak hanya teman-teman yang berada di kabinet bayangan saja, tapi saya berharap juga kelompok-kelompok lain juga bisa melakukan hal yang serupa begitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya kehadiran Bang Yance dan Bang Ferry dan lain-lain ya Bang Mardhani, Pak Amir juga bahwa bukan semata-mata karena tadi ada ketidaksesuaian atau tidak sama persepsi terhadap sesuatu, tapi memang ya itu juga yang publik rasakan ketika ya orang biasa tidak bisa ngomong karena nggak punya akses banyak, akhirnya ada praktisi yang mewakili. Jadi sebenarnya mereka ini juga suara rakyat juga, Pak Amir. Nah, kalau saya ke Pak Amir, bahwa Bang Yance dan teman-teman dari kabinet bayangan ini, Pak, bahwa mereka tuh ada di sini tuh tadi goalsnya untuk penyeimbang. Ya, sementara melihat kondisi sekarang, Pak Amir, mereka bisa maksimal nggak sih, Pak Amir, menurut Anda? Tadi ada yang menarik dari Pak Mardhani. Kita jangan hanya bertahan karena kita mengetahui satu hal. Oke. Padahal ada banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi mari kita berpikir begini. Iya. Tadi kan Anda bicara tentang stabilitas kan. Kalau saya lebih cenderung stabilitas kebangsaan dan stabilitas kenegaraan. Oke. Ya. Karena itu sangat ditentukan oleh apa? Mari kita baca alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan perdamaian dunia yang abadi. Disitulah yang saya bilang, stabilitas kebangsaan dan kenegaraan ada di situ. Lalu ujung-ujungnya apa? Yang sudah menjadi aksioma bagi kita semua. Bahwa jangan bertanya apa yang negara berikan kepada Anda, tapi bertanyalah apa yang dapat Anda berikan kepada negara. Saya kira demikian. Oke, Pak Amir. Baik, ini semangatnya ini sama semangatnya Bang Yance, bahwa kita nggak minta negara gimana-gimana, kita yang harus berbuat sekarang ya Bang. Bang, terakhir mungkin Bang Yance, bahwa ketika kita bicara mengenai ya tadi kabinet bayangan pro kontra, sebenarnya kalau kita lihat ya nggak terlalu kontra sih ya, narasumber kita juga melihat kehadiran Anda dan teman-teman, tapi juga ada kekhawatiran misalnya publik misalnya mungkin ya, apakah ini gerakan-gerakan yang memang murni akan terus berada di tracknya atau suatu saat bisa berubah karena tadi ya people change, you know, ya. Ada yang baik hari ini dapat uang, besok berubah deh gitu ya. Maksudnya ya teman-teman misalnya nih beliin makanan ya, besoknya lebih baik gitu kan. Anda melihat bahwa ada tendensi atau kemungkinan ini bagaimana kabinet bayangan ini menjamin semua asumsi liar dan negatif itu misalnya. Kalau saya mau respon soal stabilitas politik tadi ya. Sebenarnya kan menurut kami sekarang ini politik kita nggak stabil karena nggak ada check and balance gitu. Jadi ketiadaan check and balance itu sebenarnya bentuk instabilitas politik gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan itu. Karena kalau tidak ada check and balance, yang ada adalah uncheck, nggak bisa diperiksa, unbalance juga nggak bisa dikendalikan juga. Nah, kita hendak memainkan peranan itu, tapi ini kan memang relatif baru ya. Jadi kita pun juga sebenarnya sedang mencari bentuk yang paling tepat untuk mengagregasi kepentingan publik, termasuk juga membayangi, mengawasi kabinet di pemerintahan. Dan tentu nanti bagaimana publik merespon ini. Tapi sejauh ini respon publik sangat positif terhadap kabinet bayangan, meskipun ada juga buzzer-buzzer yang nyinyir-nyinyir kira-kira begitu ya, tapi kami tidak mempedulikan itu, lebih melihat bagaimana mengagregasi kepentingan publik itu bisa kita coba untuk rumuskan, tawarkan sebagai alternatif kebijakan yang nanti akan disampaikan kepada kementerian langsung ataupun juga nanti ke DPR gitu ya, untuk disampaikan berdialog mengenai isu-isu yang memang menjadi problem di masyarakat. Oke, Bang Mardhani, ada ingin ditambahkan bahwa ketika kita bicara suara-suara publik ya, Dewan Perwakilan Rakyat means perwakilan rakyat
saya, ya semuanya kita di sini, kameramen saya, tim saya adalah rakyat. Ketika ada suara-suara yang disampaikan ya, termasuk dari kabinet bayangan, apa jaminan dari DPR bahwa suara ini bisa akan terus tetap didengar dan tidak diabaikan, dan apa jaminan agar yang kami kritik ini tetap rendah hati gitu? Kalau gini, DPR bisa saja mendengar semua, tetapi dalam bangunan sistem ketatanegaraan kita, satu orang presiden itu lebih besar, much more bigger compare dengan 580 Ya. anggota DPR. Ya. Kita teriak apapun tadi. Kepala negara itu, sebagai kepala negara, kepala kepala dari pemerintahan, semua. TNI, Polri, semua. Iya. Gitu. Paduka yang mulia, ya. Sehingga kita perlu duduk merenung. Ya. Saya pendukung otonomi daerah, terlalu naif kalau seluruh Indonesia sangat luas ini semua tergantung kepada Jakarta. Dan sangat naif kalau Jakarta cuma diberikan kepada seorang SBY kah, Jokowi kah, Prabowo kah, ataupun the next president siapapun. Kita terlalu naif menggantungkan kepada satu orang. Oke, baik Bang Yance, Pak Amir, Bang Mardhani dan juga Mbak Viola, kita sudah selesai. Tapi belum selesai sebenarnya, karena saya ingin menanyakan sesuatu yang namanya itu quick fire. Waduh, ini jadi agak-agak menyengat ya. Menyala, Bang. Menyala. Jadi kalau tersengat sedikit, mohon maaf ya. Ya. Karena memang pertanyaannya nih ya harus dijawab, nggak boleh panjang, harus ya 1-2 kata cepat ya. Ya. Siap. Oke, pertanyaannya nih. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaannya adalah jika koalisi pemerintah menguasai 81% kursi DPR, apakah mekanisme check and balance di Indonesia hari ini masih sehat, Bang Mardhani? Tidak sehat. Oke, Pak Amir? Tidak sehat. Bang Tidak Yance? sehat pastinya. Sakit kritis. Aduh, sakit kritis ada yang tidak sehat. Bisa pakai BPJS kan? Tapi antri ya katanya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Anda ya semua, akankah memperkuat demokrasi kalau kita bicara tadi kabinet bayangan atau justru menciptakan dualisme politik? Pak Amir? Masih menjadi tanda tanya. Masih menjadi tanya-tanya, Bang Mardhani. Memperkuat kalau konsisten. Oke, Bang Yance? Ya, bantu kami untuk tetap konsisten. Oke, Mbak Viola? Memperkuat demokrasi dan menginspirasi. Oh, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Dalam satu kalimat, ya, kabinet bayangan bagi demokrasi Indonesia adalah pilih salah satu nih ya, penantang, penyeimbang, atau justru tidak diperlukan. Bang Mardhani? Penyeimbang. Kenapa? Ya, dia bisa meluruskan kalau ada yang bengkok-bengkok. Oke, Pak Amir? Masih bersifat anomali karena tidak sesuai dengan sistem. Saya yang suka sekarang. Pak Amir ya. Kita berdiri aja kata Pak Amir ini anomali. Biasanya saya duduk Jun. Emang Pak lumayan berdiri sejam ya, Bang Yance. Ya tentu penyeimbang. Oh. Ya. Dan selain ya check and balances tadi, Oke. memeriksa, membayangi ya, dan juga menjadi penyeimbang. Kita tentu berharap kalau selama kementerian masih berjalan di tempat yang terang, kita masih bisa membayangi. Oke. Tapi kalau sudah berjalan di tempat gelap, kita nggak bisa membayangi. Oke, tapi pendek aja tadi harusnya. Mbak Viola, langsung. Penyeimbang No. pemerintah dan pemantik partisipasi publik. Aduh, keren. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Keren. Pak Amir, Bang Mardhani, ya, Bang Yance, juga Mbak Viola, terima kasih banyak ya. Bahwa harapan kita tentunya ya, ketika kita bicara di sini gagasan-gagasan ini, ruang-ruang publik partisipasi yang kita punya ini bisa maksimal. Dan juga ya kita tidak ingin tadi ada gimana-gimana kegaduhan atau apa. Tapi yang kita bawa semangat tadi. Indonesia. Apalagi 17 Agustus sudah di depan mata. iya. Semoga persaudaraan kita makin kuat, Amin. Indonesia makin baik, dan gagasan-gagasan kita tadi bisa diwujudkan. Terima kasih sekali lagi. Saya Herjino Syaputra undur diri. Sampai jumpa di arena politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.